Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan guru TK Dharma Wanita saya ucapkan karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya dalam paparan hasil nyata diseminasi budaya positif. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan limpah juanya lah kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul di dalam kegiatan saya sebagai calon guru penggerak memaparkan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Ya, sebelum lanjut ke materi kita ice breaking dulu ya bunda-bunda. Dimohon untuk bunda-bundanya berdiri. Di sini ada tulisan yuk senyum selama 30 detik. Di sini saya mengurungkan bunda-bundanya saling berhadapan, berpasangan, berhadapan. Ya. Maju lagi. Terus, ayo. Bunda-bunda saling memandangi satu sama lain sambil senyum selama 30 detik. Senyum selama 30 detik. Itu bisa. Gimana perasaannya bunda-bunda? Sangat senang. Iya. Bunda-bunda boleh dicoba. Di sini ada kesepakatan forum diseminasi. Sudah saya catat 2 poin. 1. Menghargai siapapun. 2. Menjadi pendengar yang baik. Dan yang masih kosong itu saya minta mungkin ada dari bunda-bunda ingin menambahkan bagaimana kesepakatan kita biar kita menjalani diskusi ini tidak ada hambatan. Boleh ditambahkan? Lagi? Mengungkapkan pendapat boleh? Ya, jadi ada 3 poin tadi ya bunda ya. Berbicara sopan, mengungkapkan pendapat, terus satu lagi tadi menghargai. Sudah tadi yang menghargai siapapun, terus apa lagi tadi satu? Sudah. Ya nanti kita tambahkan ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Kita tambahkan. Ya, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti di sini ada 6 poin: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia,
posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, ini ada kata disiplin positif. Saya ingin bertanya kepada bunda-bunda, mungkin apa yang ada di benak pikiran bunda-bunda tentang kata disiplin positif? Apa itu disiplin positif? Tak aturan. Boleh, tata aturan. Ada yang lain? Mungkin mau menambahkan dari kata disiplin positif? Atau mungkin seandainya kalau bunda-bunda itu ini ya secara pribadi berangkat ke sekolah itu niatnya itu memang dari hati atau memang takut akan aturan atau bagaimana? Mungkin bisa itu disiplin positif. Misal kita mau datang pagi-pagi memang dari tepat waktu, memang dari dorongan hati kita sendiri. Boleh dilanjutkan? Ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasar nilai-nilai kebajikan. Di sini ada kata nilai-nilai kebajikan. Mungkin dari kata-kata nilai kebajikan ini apa yang ada di benak budak-budak? Maksud dari nilai kebajikan itu apa saja? Berbagi bersama teman. Iya, boleh. Terus? Menolong. Ya. Gotong royong. Iya, itu juga bisa. Ya, terima kasih buat Bunda yang telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, Bunda Eka. Ini ada disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Misalnya seandainya tadi ya, kalau anak itu berangkat sekolah tadi memang keinginan dari dirinya, bukan karena saya ingin dipuji oleh bundanya bahwa saya ini datangnya lebih awal, ataupun dipaksa oleh kedua orang tuanya bahwa harus datang lebih pagi, tapi memang dari inisiatif dirinya, kemauan dari dirinya, dari hati. Itu disiplin positif. Selanjutnya Bunda. Nah, ini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Dari keenam profil pelajar Pancasila ini pasti tentunya nanti akan kita masukkan ke nilai raport kita, yaitu semuanya mencangkup dari 6 ini untuk penilaian di raport akhir semester. Selanjutnya Bun. Ya, di sini ada kata motivasi perilaku manusia. Mungkin ada kata tadi benar nanti. Nah, mungkin ada yang sudah tahu apa itu motivasi perilaku manusia. Iya, motivasi apa tadi Bunda? Iya, kemauan perilaku manusia. Kemauan ya, perilaku manusia. Selanjutnya, Bun. Nah, di sini ada 3 motivasi
dari perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang kedua, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin 1 dan poin 2 itu yang maksudnya itu dari faktor eksternal, karena dorongan dari orang lain, karena mungkin tadi kan sudah saya jelaskan, karena datang pagi mungkin karena takut dihukum mungkin ya, terus untuk mendapatkan pujian. Tapi kalau yang ke poin yang ketiga itu, ini memang benar-benar dari hati, tergerak oleh anaknya sendiri bahwa memang dia memiliki motivasi untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya Bunda. Nah, di sini ada keyakinan sekolah atau kelas. Tadi kita sudah membuat keyakinan sekolah atau kelas. Contohnya tadi seperti kalau di forum diskusi tadi, kita harus menghargai yang berbicara ataupun saling berinteraksi satu sama lain. Kalau di dalam kelas, contohnya mungkin bunda-bunda bisa menerapkan mungkin apa misalnya contoh keyakinan sekolah atau di dalam kelas. Atau mungkin contohnya kalau sesudah makan, anak-anak itu jangan buang sampah di bawah meja ya, buanglah di kotak sampah. Atau buku-bukunya itu setelah mengerjakan tugas harus dibereskan dulu, jangan langsung istirahat. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di sini bunda-bunda TK, kita membuat keyakinan itu, kita itu tanya dulu anak-anaknya mau bagaimana. Kita sepakati, kita beri kesempatan kepada anak-anak didik kita untuk mengutarakan pendapatnya. Apa-apa saja yang mesti kita sepakati. Baru kita tulis dan kita terapkan di dalam sekolah atau kelas. Selanjutnya, ya di sini. Di sini ada ya. Di sini ada keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kalau sudah membuat kesepakatan, berarti hal-hal yang sudah kita catat dan sudah disepakati harus diterapkan bersama-sama. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Di sini ada contohnya keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Terus ada di situ senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi kita itu terapkan kepada anak didik kita untuk saling membantu, tolong menolong ya. Terus ini ada hormat. Kami memiliki bahwa pentingnya atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus di sini ada bekerja. Kami memperbaiki bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan
dan mengikuti kenyataan yang telah diyakinkan. Ya. Nah, di sini biar paparannya tidak terlalu tegang, mudah-mudahan di sini ada ice breaking ya. Cluenya di sini, ini adalah ice breaking yang saya dapat waktu saya pembelajaran daring dari fasilitator kami, yaitu Ibu Muja. Dia itu orang Batam. Di sini saya terapkan di sini. Bayangkan Anda menjadi sopir bus. Jika di halte A, bus menurunkan 6 penumpang dan naik 13 penumpang. Di halte B, bus menaikkan 7 penumpang dan menurunkan 4 penumpang. Pertanyaannya, apa warna baju dan berapa usia sopir bus? Yang ditanyakan apa warna bajunya dan usianya. Boleh ditebak atau direka-reka. Bayangkan Anda menjadi sopir bus. Jika di halte A, bus menurunkan 6 penumpang dan naik 13 penumpang. Di halte B, bus menaikkan 7 penumpang dan menurunkan 4 penumpang. Apa warna baju dan berapa usia sopir bus? Macam mana cara ngitungnya? 37 usianya. Berapa? 37. Kata Bunda Elva 37. Bajunya yang baju. Boleh, sesuai dengan pemikiran Bunda-Bunda. Hitam, baju hitam. Baju hitam. Usianya 37, baju hitam. Mungkin ada pendapat yang lain? Sebenarnya ini pertanyaannya sangat mudah sekali Bunda-Bunda. Cuman melatih kefokusan Bunda-Bundanya saja. Sangat mudah sekali. Kalau kita membaca sepintas memang terasa sangat sulit untuk menjawabnya. Tapi kalau kita fokus, ini sangat mudah sekali dijawab. Ayo. Boleh dibaca diulang-ulang. Bayangkan Anda menjadi sopir bus. Jika di halte A, bus menurunkan 6 penumpang dan naik 13 penumpang. Di halte B, bus menaikkan 7 penumpang dan menurunkan 4 penumpang. Apa warna baju dan berapa usia sopir bus? Cukup dengan jawaban yang tadi atau ada jawaban yang lain? Apa ada pendapat lain? Tadi jawaban Bunda Elva tadi umurnya 37, bajunya warna hitam. Apakah ada jawaban lain? Atau bingung? Bingung. Sepertinya Bunda Eka sudah ada jawaban. Tidak apa-apa Bun. Kita sama-sama belajar. Ini kan melatih konsentrasi kita. Iya. Di sini saya coba menjawab. Tadi kan katanya bayangkan. Berarti diri kita lihat diri kita. Apa warna baju dan berapa usia sopir bus? Kita sebutkan baju yang kita pakai dan usia kita sendiri. Kalau saya kan usia 30 tahun memakai baju ungu. Itu saja jawabannya. Itu cuma sekedar melatih kefokusan. Kita kan mengatakan bayangkan, berarti diri kita. Tuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Mungkin ada pendapat dari bunda-bundanya, kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Kebutuhan manusia banyak, Pak. Ya, banyak. Contohnya Saya. Wow. iya boleh. Itu Kasih sayang. sangat perlu sekali ya. Refreshing. Iya. Tadi ada yang bilang
kita sebagai guru TK itu sangat penting sekali memberikan kasih sayang kepada anak didik kita. Selanjutnya, di sini ada suatu pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berarti maksudnya ini seorang murid itu melakukan kesalahan itu bukan disengajanya, karena hal kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Selanjutnya, nah di sini ada kebutuhan dasar tadi sudah ya. Yang pertama bertahan hidup. Ya, bertahan hidup tadi ya, kata Bunda tadi perlu uang. Iya, kita perlu uang karena uang itu kalau dengan uang kita kan mau makan, mau beli apa saja kan pakai uang. Kasih sayang dan rasa diterima itu sangat penting sekali. Walaupun kita banyak harta tapi kekurangan kasih sayang tidak gunanya. Terus penguasaan, terus kebebasan. Walaupun kita punya rumah 2 tingkat tapi kita tidak bisa kemana-mana ya. Punya mobil mewah tapi kita dilarang ke sana ke sini, mau jalan-jalan tidak boleh, itu kan percuma kan. Terus kesenangan. Kita sebagai manusia juga butuh refreshing untuk menyegarkan otak kita. Selanjutnya, di sini ada studi kasus, ya. Saya bacakan saja ya bunda-bunda ya. Di sini studi kasusnya, Ibu Zulaika, guru wali kelas 9. Ya. Ibu Zulaika, guru wali kelas, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan melakukan hal itu? Mungkin di saat bunda-bunda mengajar, saat makan bersama, ada saja anak yang ingin dengan makanan temannya. Jadi tanpa meminta izin dulu, langsung ambil. Bagaimana cara bunda-bunda menghadapi situasi tersebut? Situasi tersebut bagaimana caranya? Seandainya ada kejadian di dalam kelas, anak yang suka mengambil makanan tanpa izin ataupun dengan paksaan, apa tindakan yang akan bunda-bunda lakukan? Dinasihati. Iya, boleh dinasihati. Minta. Iya, benar sekali. Ya, kita sebagai pendidik itu harus menasihati, mengarahkan ya bun ya, bahwa hal-hal seperti itu tidak baik. Kalau pengen sesuatu, minta secara baik-baik ya, jangan asal ambil ya. Di sini dia, ini ada alasan Tommy. Dia bilang dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, seperti inilah. Mungkin ada ya kita menemukan siswa kita mungkin yang tidak bawa bekal ya, karena kekurangan ekonomi mungkin ya dari orang tuanya menyebabkan dia berbuat seperti itu ya. Terus selanjutnya, nah ini juga dia punya alasan karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Nah berarti ibaratnya itu dia itu minta perhatian. Nah temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini mungkin sebuah alasan ya, kita sebagai orang tua juga harus memperhatikan ya kebutuhan kasih sayang tadi. Alasan Tommy ketiga,
karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Berarti dia tuh ingin dibilang berkuasa, tidak mau ya ditindas oleh temannya ya. Ini ada juga alasannya karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan alasan Tommy yang kelima, karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan kesenangannya. Ya, di sini ada posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai pendidik. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita tadi di sini sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan melakukan murid mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Di sini ada segitiga restitusi. Ya, ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada pengertian menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Terus berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan kita akan mencari tahu benar siapa yang salah. Ya, di sini ada menstabilkan identitas bahwa sebagai manusia kita mungkin bukanlah manusia yang sempurna, pasti banyak ada salah satu kita melakukan kesalahan. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah. Poin-poinnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru. Dan maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Jadi sangat dihindari sekali ya bunda-bunda ya, kalau kita itu kalau anak-anak melakukan kesalahan dengan cara memukul. Ini ada keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini tugas kita sebagai guru. Nah, di sini ada kata-katanya ya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai apa yang telah kita sepakati, ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi
jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kesimpulan dari materi yang saya paparkan, bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijadikan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama itu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Mungkin dari pemaparan saya ada yang ingin dipertanyakan atau belum dimengerti? Apa sudah cukup paham? Sudah mengerti. Iya, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan dukungan bunda-bunda sekalian yang hadir di kegiatan saya ini, sehingga kegiatan aksi nyata saya ini berjalan dengan baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya kepada Bunda Eka di sini. Saya mau meminta waktu sebentar, boleh? Boleh, tidak apa-apa. Ya. Bunda Eka, kemarin kan saya sudah melakukan pemaparan diseminasi budaya positif. Menurut Bunda Eka, apa tanggapan dari pemaparan saya tersebut? Menurut saya tentang pemaparan Bunda Rinda kemarin, pemaparan Bunda Rinda tentang budaya positif itu yang sangat bermanfaat sekali. Yang mana seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya kita. Saya bisa mengetahui cara menerapkannya dan konsep-konsepnya seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Itu sangat bagus sekali ya. Alhamdulillah kami juga sangat bermanfaat dan mendapatkan ilmu dari pemaparan dari kemarin. Guru yang lain juga mendapatkan ilmu, termasuk saya, sangat bermanfaat sekali. Dari keenam konsep yang Bunda Linda paparkan kemarin, alhamdulillah sudah menjelaskan sangat luas, sangat baik, dan mudah dipahami. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Eka. Saya juga merasa senang sekali jika apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi semua guru di TK Dharma Wanita. Ya, alhamdulillah untuk kedepannya kepada Bunda Linda terus semangat menjadi guru penggeraknya. Semoga menular kepada kami ini yang belum, dan alhamdulillah sekali kalau untuk guru yang lain. Kalau untuk saya mungkin belum, tapi saya akan memahami dan melihat bagaimana cara Bunda Linda menjadi guru penggerak. Insya Allah nanti saya bisa menyusul. Iya, terima kasih ya Bunda Eka. Saya sangat termotivasi sekali dengan support Bunda Eka. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan menjadi guru penggerak yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga juga guru-guru yang lain juga bisa mengikuti pendidikan guru penggerak seperti saya, sehingga kebutuhan dan pendidikan Merdeka Belajar di TK Dharma Wanita kita bisa penuhi bersama-sama. Ya, terima kasih Bunda Eka sudah meluangkan waktunya, dan saya sangat senang sekali dengan tanggapan Bunda Eka yang membuat saya lebih semangat lagi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya juga semoga Bunda Linda bisa menularkan kesabaran untuk bergerak dan tergerak. Ya. Assalamualaikum Bunda Eka.
Bye.